Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, selesai kemarin kita sudah jelaskan terkait dengan wazan sulasi mazid. Ya, wazan sulasi mazid. Yang mana yang paling sering muncul ya kita bahas kemarin cuman sulasi mazid, ziyadah harfin, ziyadah harfain sama ziyadah thalatha ahruf, tambahan tiga huruf. Baik. Sekarang kita pindah ke pembahasan berikutnya, yaitu tanbih. Ini tanbih terkait dengan bagaimana caranya menyambung fi'il madi dengan domir raf'in mutaharrik. Domir raf'in mutaharrik. Nah, apa itu domir raf'in mutaharrik? Ada berapa domir raf'in mutaharrik? Ada 3. Ya. Domir yang berposisi sebagai fa'il, domir rafa, domir yang marfu. Ya, ini karena dia sebagai fa'il. Kemudian dia apa? Raf'in, mutaharrik, berharokat. Ada 3 domir raf'in mutaharrik itu. Ada ta. Ta ini apa harokatnya? Kalau ana tu, kalau anta ta, kalau anti ti. Kan gitu ya? Domir raf'in yang kedua apa? Nun niswa, fa'alna, darabna. Dan yang ketiga nahnu, katabna, jalasna, kami duduk, gitu ya. Ya. Bagaimana caranya menyambungkan fi'il madi ke domir raf'in mutaharrik ini? 3 ini. Ada juga domir raf'in tapi tersembunyi, yaitu domir mustatir, huwa atau iya, kelihatan gitu. Nah, cara menyambung fi'il madi dengan domir-domir ini adalah langsung disambung saja, tapi huruf terakhirnya fi'il madi disukun. Misalnya kita mau masukkan syariba. Bagaimana kalau kita masukkan ke sini? Ya, ini disukun. Syaribatu, syaribata, syaribti, syaribatu, syaribta, syaribti, syaribti perempuan. Baik. Kalau kalian kunna kalian perempuan minum, syaribna. Kalau kami rombongan minum, syaribna. Baik. Gampang. Kalau fiilnya fiil sahih semacam ini, jelas ya? Atau fiilnya fiil mu'tal, paham? Yang penting bukan ajwaf. Kalau fi'il madinya fi'il madinya yang penting bukan ajwaf, maka enak caranya, tinggal disukun. Paham? Kalau Roma ini ajwaf atau bukan? Ajwaf atau bukan? Bukan. Bagaimana caranya? Rama dicampur dengan tu, tati, na. Terakhirnya juga disukun, tapi dikembalikan itu dulu ke aslinya. Apa aslinya alif? Ya. Romaya. Udah. Berarti jadinya gimana? Romai itu. Udah. Gampang. Romai itu. Yang penting kembalikan dulu ke asal. Ya. Da'a. Bagaimana caranya nyambungnya ke na? Kembalikan dulu ke asal. Apa asalnya alif? Wow, dakwatun, dakwah, ya kan? Berarti da'awa. Berarti gimana? Da'au tu ti na, da'auna. Gampang dia. Paham sampai sini? Jadi cara menyambung fi'il madi dengan domir-domir ini, kata betul, kata benar dan seterusnya, caranya adalah gampang. Huruf terakhirnya langsung sukun saja. Baik, baru langsung sambung. Cuman kalau huruf terakhirnya huruf illat, kembalikan dulu ke huruf asli. Ya. Jelas sampai sini? Kalau dia huruf illat dan saya ulangi, kalau akhirnya huruf illat dan itu bukan huruf asli, maka kembalikan dulu ke huruf asli. Tapi kalau huruf illatnya memang sudah asli, ya enggak perlu diganti kalau sudah asli. Paham caranya ya? Gampang. Nah, yang menjadi masalah itu pada ajwaf. Apa itu fi'il ajwaf? Sahal.
Ajwaf, kemarin apa ajwaf? Said? Iya, jauh. Ajwaf itu lubang kayak di tengah-tengah. Ya, cara ajwaf adalah fiil madi yang huruf ain fiilnya, huruf tengahnya apa? Huruf ilat. Nah, ini yang ada ini yang dibahas oleh beliau di tanbih di sini. Bagaimana caranya memasukkan domir raf'in mutaharrik pada fiil ajwaf? Contohnya ba'a. Apa lagi? Iya, contohnya misalnya qala. Gimana caranya masukkan? Mau dibaca ba'tu? Enggak. Lihat ya. Mau dibaca qaltu? Enggak. Paham? Nah, ini dibahas ini. Bagaimana cara memasukkan domir raf'in mutaharrik ke fiil ajwaf? Kalau bukan ajwaf gampang. Misal, fiil misal wa'ada, wa'adtu, enggak masalah. Ya kan? Ya. Mutal kalau itu huruf aslinya tinggal tambahin ta. Kalau bukan huruf aslinya kembalikan dulu ke huruf asli baru sukun. Sudah, baru masukkan. Paham? Nah, sekarang bagaimana caranya ini? Ini dibahas oleh beliau. Lihat tanbih. Kata beliau rahimahullah, tamyizu kalya'a minal wawi bi ain bi wasli dzirrafil muharraki yabin. Ya. Wa naqli syakli ainihi lil fa'i in dhamma aw kasura madhi dha'i amma ladal maftuhi fal mujanisu yunqalu lasyaklu ala ma assasu. Nah, kata beliau rahimahullah, tamyizu kalya'a minal wawi bi ain bi wasli dzirrafil muharraki bi yabin. Tamyizuka, untuk membedakan, cara kamu membedakan antara ya dengan waw pada ain fiilnya. Lihat, pada ain fiilnya. Paham? Bagaimana cara membedakan itu huruf aslinya ya atau huruf aslinya apa? Waw. Caranya adalah biwasli dzirrafil muharrik, sambungkan dengan domir raf'in muharrak, raf'il muharrak. Ini domir raf'in mutaharrik. Domir raf'in mutaharrik tiga ini. Namanya domir raf'in mutaharrik. Kenapa? Karena ini domir sebagai fa'il. Di mana dia ada di fi'il madi dia fa'il. Rafa, dan dia berharakat semua. Yabin, maka akan menjadi jelas. Nah, kita kan bilang kalau ada alif di tengah-tengah huruf itu pasti bukan huruf asli. Paham ya? Qala, ba'a, ya. Apa lagi? Qala. Satu lagi apa? Da'a. Bukan apa? Sawa. Jelas ya? Dan seterusnya. Pokoknya kalau ada fiil huruf tengahnya alif itu pasti bukan asli. Itu pasti perubahan dari apa? Apa huruf aslinya? Waw atau ya. Nah, sekarang pertanyaan, dari mana kita tahu ini waw atau ya? Dari sini juga kita akan pelajari bagaimana cara menyambungnya. Paham? Lihat, tamyizuka, cara kamu membedakan antara ya atau waw pada ain fiilnya. Nah, sekarang kita mau tahu nih, ba'a, ain fiilnya kan alif. Kita bilang tidak mungkin alif kan? Asalnya dia apa? Waw atau ya. Dari mana saya tahu ini alif, waw atau ya? Paham? Kata beliau caranya adalah biwasli, dengan menyambungkan di raf'il muharrak, dhamir raf'il mutaharrik yabin, maka akan nampak jelas. Akan nampak jelas. Caranya untuk tahu alifnya di situ asalnya ya atau waw, caranya gampang. Sambungkan salah satu dhamir mutaharrik yang ada. Terserah mau dipilih apa. Kita pakai tu misalnya nanti ya. Baik. Setelah itu apa? Wa naqli syakli ainihi lil fa'i. Kemudian harokat ainnya dipindahkan ke mana? Ke fa. Harokat ainnya dipindahkan ke fa. In dhamma au kusira. Ya, kalau ain fiilnya dhamma atau kasrah, ya, pada fiil madhi za'i, ini isim apa? Lughah lain dari za, hadza, isim isyarah kan za, dari kata apa? Hadza, za. Nah, salah satu lughahnya itu za'i pakai hamzah di belakang, itu lughahnya. Baik, maksudnya gimana? Katanya untuk mengetahui caranya adalah sambungkan dengan tak
dulu. Gimana caranya? Kita tadi bilang aturannya, perhatikan. Kita tadi bilang aturannya kalau fiil itu ketemu dengan dhamir mutaharrik, gimana langkah pertama? Huruf terakhir disukun. Baik, sekarang kita mau sambung. Ba. Asalnya ba kan? Ditambah ta. Apa yang terjadi? Ini disukun. Disukun. Udah. Jadinya gimana? Begitu ya. Kan begitu asalnya kan? Paham tidak? Kemudian alif apa harakatnya? Sukun. Baik? Sukun. Nah, kemudian ketika sukun ketemu sukun dan salah satunya huruf ilah, maka ini dicoret. Menjadi apa? Jadi gitu ya. Paham tadi? Kemudian perhatikan ini alif ya. Ini alif caranya ya. Apa lihat kalimat itu? Wa naqli syakli ainihi lil fa. Harokat ain fi'ilnya dipindahkan ke fa. Harokat ain fi'ilnya dipindahkan ke fa. Apa harokat ainnya ini? Apa harokat ainnya? Ba'a. Apa wazannya ba'a? Apa wazannya ba'a? Lihat di situ. Mana tadi? In dhamma au kusira. Bukan, ini dhamma atau kasrah ini. Yang di fathah ini. Iya, yang di fathah. Jangan dulu ba. Ba ini untuk yang bait nomor 20. Kita cari contoh lagi. Ini skip dulu ya, biar jelas. Kita masuk di bait 19. Misalnya satu contoh qala. Qala ya. Qala menjadi apa? Tambah ta. Kita mau tambahkan ta tu misalnya menjadi apa? Lam yang sukun. Kan aturannya kalau mau memasukkan dhamir mutaharrik, huruf terakhir harus disukun. Kata tu, jalas tu, kan begitu. Sukun. Ketemu dua sukun. Menjadi baik. Berikutnya kata beliau di sini untuk membedakan dia asalnya ya atau waw ya, yaitu caranya dengan menyambung dzirraf il mutaharrik, sambungkan. Kemudian apa? Nakli, pindahkan syakli ain lil fa, pindahkan harokat ain ke huruf fa. Mana ainnya di sini? Mana ain fiil? Alif. Mana fa fiil? Ta. Katanya pindahkan harokatnya ain ke ta. Baik. Sebelum kita mau pindahkan, apa harokatnya itu? Apa harokatnya ain fiil? Wazannya, cari wazannya dulu. Apa wazannya tola? Tola. Wazannya? Tawala. Aslinya waw kan? Tawala, tawula, tawila. Kan wazan fi'il madhi ada 3. Apa wazannya? Tola ini apa wazannya? Apa wazannya tola? Dia ikut ke fa'ala, fa'ila, fa'ula. Paham? Arfan. Fa'ala. Ayo. Ini. Kenapa? Ya karena dia sifat yang melekat. Ikut kemana wazan? Fa'ula. Apa kemarin sifat yang melekat pada tubuh? Ikut kemana? Wazan fa'ula yang selalu melekat ya. Tinggi itu melekat terus kemana-mana kita. Maka wazannya tola asalnya apa? Asalnya apa? Tawula. Paham? Fa'ula.
Karena dia sifat yang melekat pada diri sendiri, tidak pernah hilang, kan begitu, faula. Oke, jangan dilupa kembali. Nah, kata beliau di situ, pindahkan ainnya kemana? Ke fa. Apa harokat ainnya? Apa asalnya? Dhamma. Maka ini berubah jadi dhamma. Dibaca tultu. Jadinya apa? Tultu. Bukan tiltu, bukan toltu, tapi tultu. Saya manjang, gitu ya, tultu. Jelas ya? Baik, perhatikan kalimatnya itu. Wa naqli syakli ainihi lil fa'i. Memindahkan harokat ainnya ke fa. Yani harokat aslinya ketika apa? Ain kapan? In dhamma au kusira madidha. Kalau dia dhamma atau dia kasrah ketika fi'il madinya, makanya harus ditahu wazannya. Ikut ke fa'ala, fa'ila atau fa'ula. Caranya gimana? Ya ingat kembali kaidahnya kemarin. Kalau dia sifat yang bisa hilang-hilang dari diri sendiri, wazannya apa? Fa'ila. Kan begitu. Udah ya? Baik. Jadi tola kalau disambung dengan dhamir raf'i mutaharik, tultu, tulna, tulti, tulna atau tulna. Baik. Saya ulangi caranya. Tola. Kemasukan tu. Kita masukkan. Aturannya kapan fi'il madi kemasukan dhamir mutaharrik, maka huruf terakhir sukun menjadi toltu. Baik. Ketemu dua sukun. Satunya huruf sahih, satunya huruf illat. Ya, yang lebih layak dihapuskan yang illat karena aturannya kapan ketemu dua sukun dihapus salah satunya. Maka yang dihapus apanya? Alif karena dia huruf illat. Menjadi apa? Begitu. Toltu. Ya, terus menjadi tultu. Kenapa? Setelah tultu kita katakan harokat ainnya di fi'il madi dipindahkan ke fa. Nah, apa harokat huruf ainnya? Harus dicari tahu dulu wazannya tola apa. Oh, wazannya tola tawula, faula. Ya, berarti ain fi'ilnya dhamma. Dhammanya pindahkan ke fa. Tultu. Dhammanya pindahkan ke ta, tultu. Sudah. Kata lain. Ba'a. Ba'a. Ditambah ta. Menjadi ba'tu. Kan gitu ya. Ba'tu. Habis ba'tu ini dicoret menjadi ba'tu. Setelah itu harokat ainnya pindahkan ke fa. Nah, cari tahu dulu harokatnya. Apa wazannya ba'a? Hah? Aduh, ba'a lagi di bawah. Ini seharusnya ini mau 12. Apa lagi yang 13? Qola, ba'a, satu lagi apa Ustaz? Qola. 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 Sudah. Kemudian tambah tu menjadi qaltu. Gitu ya. Menjadi qaltu. Nah. Kemudian apa wazannya qala? Wazannya qala apa? Lihat di bait ke-21. Jadi untuk dhamma dengan kasrah, yakni kalau ain fiilnya dhamma atau ain fiilnya kasrah, maka dipindahkan kemana? Dipindahkan ke fa. Sekarang amma ladal maftuhi fal mujanisu. Adapun kalau ain fiilnya fathah maftuh, maka fal mujanisu
Ya, maka dipindahkan harokat yang sejenis. Yungqalu. Ya, dipindahkan apa? Dipindahkan huruf yang bukan harokat. Dipindahkan harokat yang sejenis dengan huruf ainnya. Lasyaklu, bukan yang dipindahkan harokatnya. Nah, sekarang begini, perhatikan. Qala, apa wazannya? Fa'ala. Berarti apa asalnya? Fa'ala. Baik. Fa'ala. Sekarang kalau dia fa'ala, paham? Kita mau pindahkan ain ke fa, apa jadinya? Sama aja kan? Enggak ada gunanya dipindahkan. Ain fa, ainnya fathah, fa-nya juga fat mau dipindahin enggak ada gunanya. Maka bagaimana caranya? Kata beliau kalau dia fathah, maka bukan harokatnya ain dipindahkan ke fa. Kenapa? Karena tidak ada gunanya. Maka yang dipindahkan adalah harokat yang sejenis dengan ain fiilnya. Apa ain fiilnya? Qala. Waw. Apa harokat yang sama seperti waw? Setara dengan waw? Dhamma. Maka menjadi apa? Qultu. Yang dipindahkan bukan harokat ainnya ke fa-nya, tapi yang dipindahkan adalah harokat yang sejenis dengan huruf. Huruf apanya? Huruf ainnya. Huruf ainnya. Baik. Sudah. Berikutnya, ini qala sama seperti ini ya, ba ya. Kenapa ba? Karena wazannya fa'ala, enggak ada gunanya dipindahkan. Berarti kalau seperti ini, ba'tu menjadi apa? Apa ain fi'ilnya ini? Ba. Ya, apa yang sejenis dengan ya? Kasrah. Berarti bi'tu. Kita masuk kurang satu contoh yang kasrah. Contohnya haba. Tambah ta. Tuh menjadi hab. Tuh sukun. Coret. Hab. Tuh. Baik, sekarang apa wazannya haba? Wazannya haba apa? Haba. Haiba, sifat. Sifat bukan bawaan. Apa? Fa'ila. Berarti apa harokatnya ain? Kasrah, pindah ke fa menjadi hibut. Tuh. Baik, menjadi hibut. Ya. Jadi kalau kita mau bikin kesimpulan, cara untuk memasukkan dhamir mutaharrik, raf'il mutaharrik ke ajwaf. Fiil ajwaf. Oke, terus dulu. Ya, selesai. Saat ini belum selesai serangnya? Kapan? Dari pagi. Oke, ntar malam saya isi kalau gitu. Malam sorof kita mau selesaikan. Terus karena sepanjang ini. Sebenarnya ini tinggal lari-lari aja, cuman antum bisa ngikutin nggak? Karena gampang-gampang ini istilahnya. Ya. Apa namanya? Saat tadi belum selesai. Belum. Katanya kemarin 1-2 pertemuan lagi. 2 pertemuan lagi. Saat tadi yang nahwu shagir.
masih di Jiro Jiro Propan atau Jiro. Itu saya tidak hafal tertibnya nama sogir. Apa itu terakhir atau? Yang mana yang bisa dihapus? Yang di bawah ini atau mana? Ini ya. Untuk ba sama seperti qala. Dah. Gimana ya, Bos? Sama? Ini sudah ya. Jadi kesimpulannya untuk nakis. Ya. Ini beda penutupnya nih. Baik. Jadi untuk nakis perhatikan. Untuk nakis kalau kemasukan dhamir raf'in mutaharrik, aturan umumnya kan jelas ya. Aturan umumnya apa? Aturan umumnya apa? Fi'il madi kemasukan dhamir raf'in mutaharrik. Apa aturan umum yang pertama? Sukun huruf terakhir. Baik, sukun huruf terakhir. Ketika dia sukun, otomatis apa? Kalau dia nakis, ajwaf. Ya. Dia ajwaf. Yang pertama sukun huruf terakhir.
Ketika ketemu sukun huruf terakhir, ketika huruf sukunnya terakhir, maka akan ketemu dengan sukunnya alif yang di tengah-tengah kan, ain fiilnya. Jelas sampai sini? Maka dihilangkan apanya? Huruf ilatnya. Huruf apa? Alifnya, ain fiilnya dihilangkan. Tapi apa harokat huruf fa-nya? Tergantung. Kalau fiil aslinya wazannya fa'ula atau fa'ila, maka apa? Harokat al-ain, harokat ainnya pindah kemana? Al-fa, dipindahkan ke fa. Ya kan? Maka harokat ainnya pindah ke fa. Kalau fa'ula berarti huruf pertamanya fa-nya harus domma, dibaca tultu, qultu. Kenapa? Karena asalnya wazannya fa'ula. Iya. Bukan, apa tadi tultu ya? Tultu. Karena asalnya tultu, taula, fa'ula. Maka dibaca tultu. Demikian pula kalau dia fa'ila, maka dia juga pindah seperti haba. Haba asalnya fa'ila. Ainnya fa'ila pindah ke fa, yaitu hibtu. Kalau dia fa'ala, wazan fi'ilnya fa'ala, maka tidak perlu dipindahkan ain ke fa karena tidak ada gunanya, sama-sama fathah. Maka apa yang dipindahkan? Apa yang dipindahkan? Al-harakah al-mujanisa. Harakat yang sejenis dengan apa? Al-mujanisa lil ain. Yang sejenis dengan ain dipindahkan ke mana? Ke fa. Kalau ain fiilnya waw, berarti cocoknya pakai doma. Pasangannya waw dengan doma, berarti doma yang dipindahkan. Kalau ain fiilnya aslinya adalah ya cocoknya dengan kasrah, maka fa-nya di kasrah. Gitu. Paham? Ini kesimpulannya. Jadi lihat ya kalimat beliau mudah sekali. Tamizu kal ya'a minal wawi bi ain bi wasli dzirrafil muharraki yabin. Kemudian wa naqli syakli ainihi lil fa'i, memindahkan harokat ainnya ke mana? Ke fa. Kapan dipindahkan ain ke fa? Indumma au kusira madidai. Kalau di doma sama di kasra ainnya. Fa'ula fa'ila, maka harokatnya ain pindah ke fa. Amala dal maftuhi, adapun kalau di fathah ainnya fa'ala, maka enggak ada gunanya dipindahkan. Apa yang dipindahkan kalau begitu? Fal mujanisu yunqalu. Yang dipindahkan adalah harokat yang mujanis, sejenis dengan ainnya, bukan harokat ainnya yang dipindahkan. Lal harokah apa? Las syaklu, bukan harokat ain yang dipindahkan seperti di sini, tapi yang dipindahkan adalah harokat yang sejenis dengan huruf ain. Yungqalu las syaklu ala ma assasu, bukan yang dipindahkan syaklnya sesuai dengan yang mereka assasu, mereka sebutkan kaidahnya. Sudah. Ada ya? Ini kesimpulannya terkait dengan ajwaf. Makanya ajwaf itu harus penting antum ketahui apa wazan aslinya. Dia masuk ke bab fa'ula, fa'ila atau fa'ala. Makanya gunakan yang kemarin. Ya, dia sifat, dia warna atau yang semacamnya. Sifatnya melekat atau tidak, dia muta'addi atau lazim. Kalau fa'ula semuanya lazim. Fa'ila juga rata-rata lazim. Baik, sudah. Terus dulu. Lagi. Belum sampai. Kita ambil mudhari', gampang mudhari' karena sudah kita bahas kemarin. Kita tinggal jelaskan saja, tinggal terjemahkan saja, baru buat kesimpulan. Selesaikan cepat. Bukan ini. Itu yang
Ini apa namanya? Kita tidak ada liburan sudah ada ya. Kita baru belajar per bulan ini. Antum baru masuk sama libur lagi. Ya. 2 bulan ya, 3 bulan. Ya. Jadi libur belajar iya, tapi kalau pulang enggak usah. Ya. Kalau libur belajar ya, mungkin 3 hari 11, 12, 13 belajar mulai 14 lagi dulu ya. Kita belajar untuk apa namanya? Untuk kegiatan ya apa namanya itu? Nanti ya kita bicara, masih merekam. Saya lupa. Udah selesai nih. Baik. Udah hapus ya. Kata beliau rahimahullah, perhatikan faslun fil mudhari. Ini sudah dipelajari kemarin. Antum sudah buat wazan-wazannya kemarin kan? Ya. Faslun fil mudhari. Bagaimana cara membentuk fil mudhari? Qala wa bina aitu yubda'ul mudhari'u. Naitu atau naita di situ? Naita? Naitu? Naita, oh ya. Wa bina aita yubda'ul mudhari'u. Waftah wa fir rubai dhammu waqi'u wa ma qubailal akhir iftah in budi bita wa ghairuhu ma'dhabadi badi. Baik. Kata beliau rahimahullah wa bina aitu. Anda sudah belajar mudhari semua kan? Sudah ya? Mudhari awalnya apa? Ana itu. Hamzah untuk apa? Ana, aktubu, ana. Ya kan? Nunnya untuk nahnu, naktubu, kami. Ya-nya untuk pokoknya pihak ketiga. Ya, laki-laki jamak, mufrad, musanna pakai ya semua. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Ta untuk mukhatab yang diajak bicara. Baik, sama satu orang hiya. Ya. Hiya, taktubu. Baik, taktubu. Untuk mukhatab taktubu anta, taktubani, taktubina, taktubuna. Sudah. Ya. Jadi kata beliau, wa bina aita yubda'ul mudhari'u. Dengan na'aita dimulai fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu adalah fi'il madi ditambahi di depannya salah satu dari na'aitu. Tergantung fa'ilnya siapa. Cuman kalau kita mau buat wazan biasanya pakai apa? Ya. Yaf'aluna gitu ya. Baik. Kata beliau wa bina aita yubda'ul mudhari'u waftah. Apa harokatnya huruf na itu? Kata beliau waftah, fathah. Baik. Semua ana itu di fathah semuanya, kecuali apa? Wa fir rubai dhammun waqi'u. Kecuali kalau fiilnya fiil rubai, maka ana itunya di dhamma. Dah. Kemudian apa? Wa ma qubailal akhir iftah imbudi. Huruf sebelum terakhir fathah. Kapan? Imbudi bitta. Kalau dimulai dengan ta. Wa ghairuhu madhabadi badi. Adapun selain daripada ta, yakni kalau huruf pertamanya apa? Bukan ta, maka apa? Dikasrah. Sudah kemarin kan? Mana kemarin kalimat ini? Mudhari'ur rubai gitu ya. Maksurun kama zada ala salasatin wa ammima. Ini hubungannya di sini. Baik. Jadi perhatikan untuk ana itu fi'il mudhari'nya fi'il mudhari' ini ana itunya apa namanya? Ana itu kita tulis ana itu aja ya. Ya. Terus yang kedua apa? Qoblal akhir.
apa harokatnya? Ana itunya apa harokatnya? Huruf sebelum terakhirnya apa harokatnya? Paham? Kalau dia lihat situ apa tadi? Waftah wa fir rubai dom. Nah, berarti di sini ar-rubai. Di sini ghairu ar-rubai. Kalau dia 4 huruf, apa harokat ya-nya, ana itunya? Hah? Dom. Selain dari rubai, hah? Fathah. Baik. Rubai ini mau rubai asli. Contohnya fa'lala. Fa'lala, apa huruf pertamanya kalau mudhari'? Yu fa'lilu. Yu kan? Dhamma. Fa'lala yu fa'lilu. Paham? Apalagi? Atau dia rubai berupa sulasi mazid tambahan 1 huruf. Contohnya af'ala yuf'ilu. Fa'ala yuf'ilu. Ya kan? Apalagi? Fa'ala yufa'ilu. Jadi kalau dia rubai, huruf pertamanya ana itunya diharokati domma. Selain rubai, apa selain rubai? Mau sulasi, khumasi, sudasi. Sulasi 3 huruf. Fa'ala yaf'ilu, kataba yaktubu, qama yaqumu. Baik, wa'ada yaqidu. Fathah semua. Pokoknya kalau bukan rubai fathah semua awalnya. Ana itunya. Istakhraja yastakhriju, karena bukan 4. Istakhraja kan 6 ya. Sudasi. 3 huruf asli, 3 huruf tambahan. Istakhraja yastakhriju. Intalaqa yantaliqu. Fathah kalau bukan rubai. Adapun sebelum akhir wa ma qubailal akhir iftahim budi bitta. Adapun huruf sebelum terakhir dilihat huruf pertamanya. Iya. Al-badu atau awwaluhu ta. Ya. Ghairuhu. Adapun huruf sebelum terakhir, antum lihat awalnya. Kalau awalnya fi'il madinya ta, maka kasrah sebelum fathah sebelum terakhir. Sebelum terakhir fathah. Kalau selainnya kasrah. Ya. Ini tentunya berlaku bagi mana? Bagi di atas. Bagi di atas apa? Bagi yang bukan sulasi. Kalau sulasi kan huruf sebelum terakhir ya ain fi'il. Ain fi'il sudah dipelajari. Atau begini saja. Awwaluhu ta sama awwaluhu alif. Ini kan berarti dia rubai, ya kan? Ya. Khumasi, sudasi gitu. Atau enggak mesti juga alif ya. Enggak apa-apa lah. Betul. Awalnya ta atau bukan ta gitu ya. Tidak bisa juga. Atau ghairu. Tak awalnya ta atau bukan ta. Nah, contoh awalnya ta. Taqatala. Apa huruf pertamanya? Fathah atau dhamma? Fathah karena dia bukan rubai. Berarti taqatala yataqatalu. Sebelum terakhir talu karena awalnya ta. Ya. Tadaraba yatadarabu. Ya. Apalagi? Apa wazan kemarin yang awalnya ta? Misalnya apa? Kita fa'al sudah tadi. Tafa'ala. Misalnya apa? Taqatta'a yataqatta'u. Dah. Kalau awalnya ta, maka huruf sebelum terakhir di fathah. Kalau awalnya bukan ta, maka huruf sebelum terakhir di kasrah. Contoh, fa'ala yufa'ilu, qatala yuqatilu.
Tapi sebelum terakhir. Ya, ahsana yuhsinu. Istaghfara yastaghfiru. Intalaqa yanqaliqu, karena awalnya bukan ta. Sudah selesai. Ini aja kesimpulannya harokat fi'il mudhari. Selain daripada harokat yang dibahas, masih ngikut ke fi'il madinya. Jangan dirubah-rubah fi'il madinya, harokat fi'il madinya. Enggak usah dirubah. Jadi terkait dengan mudhari yang dipelajari adalah harokat anaitunya apa sama harokat apanya huruf sebelum terakhir. Sisanya bukan huruf mudhari, bukan huruf sebelum terakhir, ngikuti ke harokat fi'il madi, jangan dirubah. Ya. Di fi'il madinya di fathah ya di fathah tetap mudhari'nya, di kasrah, di dhamma di dhamma. Sementara untuk harokat huruf terakhir kembali ke nahwu. Apakah ada amil yang merubahnya atau tidak? Udah ya? Jadi saya lagi untuk fi'il mudhari ada dua harokat yang dipelajari. Yang lainnya ikut ke madi. Yang pertama harokat ana itu, dan yang kedua harokat sebelum terakhir. Kalau dia ana itu, kalau dia rubai maka apa? Dhamma. Kalau selain rubai maka fathah. Itu saja. Apa harokat sebelum terakhir? Dibaca apa harokat sebelum terakhir? Tergantung. Kalau awalnya ta di fathah, kalau awalnya bukan ta apa? Di kasrah. Selesai. Kebanyakan fi'il madi itu awalannya bukan ta. Kebanyakan. Ya kan? Kalau antum lihat wazan-wazan kemarin kan kebanyakannya bukan ta. Cuman ini perhatikan, ini selain ini nanti pada apa? Pada rubai ke atas. Kalau sulasi huruf sebelum terakhir berarti apa? Ain fi'il harokatnya sudah kita pelajari kan? Tidak terkait dengan ini. Ya. Tayyib wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah.